Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tibyanan likulli syai'in wa shifaa'a. Hudan wa rahmatan lil mu'minin wa diyaa'a. Ahmadu Rabbi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama tuhibbu ya Rabbana wa tardu. Tasharrafna biliqaikum ayyuhat tullab wa talibat Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud fi awwali marrah fi dirasatit tajwid. Wa fi fursatil ula satahaddas an fadilati tilawatil Quran wa adabiha. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yang tidak ada bengkok di dalamnya, yang menjelaskan segala sesuatu dan menjadi obat. Dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dan cahaya. Kami sangat berbahagia pertama kali bertemu dengan para mahasiswa dan mahasiswi Suffah Al-Quranul Karim pada permulaan pelajaran, yaitu pada pelajaran tajwid. Pada pertemuan yang pertama ini, kami akan berbicara soal keutamaan Al-Quran dan adab membacanya. Kita akan berbicara tentang keutamaan Quran atau fadlu tilawati Al-Quranil Karim. Tawatarat al-ayat wal ahadis ad-dalah ala fadli tilawatil Quranil Karim. Minha qauluhu ta'ala, innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala aidan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat dan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mereka itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka itu menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara rahasia maupun terang-terangan, maka mereka itu
mengharapkan dagangan yang tidak mungkin rugi. Agar kami tetapkan, kami tepati pahala mereka, dan kami tambahkan kepada mereka dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Liwaffiyahum, agar kami sempurnakan pada mereka ujurahum, pahala mereka, wa yazidahum, dan kami tambahkan pada mereka min fadlih, dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Hadhil ayataini wajadna fi surah Fatir. Dua ayat ini kita dapatkan di dalam surah Fatir. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran atau kepada Alkitab yang telah kami turunkan itu. Dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, termasuk tidak mau membacanya, maka mereka itulah orang yang rugi. Hadil ayah maktubah fi surah Al-Baqarah mi'ah ihda wa ishrin. Ayat ini tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang lain, hadil ayah maktubah fi surah Al-Muzammil ayah 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang artinya, dan bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Inilah beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Wa minal ahadits ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an almi thawabi man qara'al Qur'an. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Thumma bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna man ta'allama tilawatal Qur'anil Karim fabalaghul ghayah fi tajwidihi
wa husni qiraatihi fahuwa fi martabatil malaikah al-muqarrabin. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mahiru fil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajroni. Rawahu Syaikhani. Waqad hatha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qiraatihi faqal iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Thumma innal mu'mina alladhi yuhafidhu ala tilawatil Qur'an yakunu thayyibaz zahir wal batin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mithlul atrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib wa mithlul mu'minin alladhi wa mathalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Qur'an mithlut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mithlul munafiq wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mithlur rihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handolah la riha laha wa ta'muha murrun. Rawahu Syaikhan. Hadhihi minal hadith alladhi dalat ala awamati thawabi qiraatil Qur'an. Selanjutnya, setelah kita ikuti firman-firman Allah tentang keutamaan membaca Al-Quran, kita ikuti bagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pada hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani tadi, kami sebutkan bahwasanya orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, arti mahir di sini adalah tajwidnya benar dan bacaannya bagus, maka dia mempunyai kedudukan sama dengan kedudukan malaikat. Dalam hadis yang tadi kami bacakan, artinya kurang lebih, sesungguhnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama rombongan yang mulia-mulia dan yang baik-baik. Artinya adalah malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya dan merasakan sulit dalam membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dorongan dengan benar-benar hatha, mendorong, menghimbau agar setiap muslim, setiap mukmin itu membaca Al-Quran. Bila bersabda,
yang artinya bacalah Al-Quran. Ingat sabda Rasulullah, bacalah Al-Quran. Mengapa? Karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Ini pengertian ashab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Dalam hadis yang tadi kami bacakan, beliau bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, orang yang beriman, yang membaca Al-Quran, itu adalah seperti jeruk, di mana baunya manis dan rasanya manis. Inilah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Baunya manis, rasanya juga manis. Dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia itu seperti tamar, seperti kurma. Tidak ada baunya kurma itu, tetapi memang rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti wewangian atau parfum. Baunya wangi, tetapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka dia itu seperti handolah. Apa buah atau pohon handolah itu? Beliau jelaskan, yaitu pohon yang tidak ada baunya dan rasanya pahit. Ini hadis riwayat Asy-Syaikhani. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang pertama, yaitu orang yang beriman yang membaca Al-Quran, di mana kita akan berbau manis dan kita dirasakan oleh orang yang lain juga manis. Demikian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Wa amma min qauli ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam an fadli qiraatil Quran fakathirun jiddan. Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, qala Allah ta'ala man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Yang artinya, sesungguhnya, maksud kami, siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan mengingat kepadaku atau zikir, sehingga dia tidak sempat
untuk meminta sesuatu kepadaku, tidak sempat berdoa karena sibuk membaca Al-Quran dan zikir, maka akan aku beri kepada orang tadi barang yang lebih utama atau paling utama yang kami berikan kepada orang yang meminta. Dan keutamaan Al-Quran atau kalamullah atas yang lain atau ucapan-ucapan yang lain itu adalah seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzalta fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indaka an taj'alal qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar ala nahwil ladzi yurdika anna waj'alhu syafi'an lana yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau dengan segenap asma yang Engkau namakan untuk dirimu, atau yang Engkau turunkan nama itu untuk kitabmu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau orang yang Kau pilih di alam gaib untuk berada di sisimu. Jadikanlah Quran ini sebagai buah hati kami. Jadikan Quran sebagai cahaya penglihatan kami. Jadikan Quran sebagai obat penyakit hati kami. Jadikan Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihan dan kegelisahan kami. Ya Allah, ingatkanlah apabila ada yang terlupa dari Al-Quran dari kami. Ajarkanlah apa yang kami tidak ketahui dari Al-Quran. Berikan kami ya Allah rizki untuk membacanya di sepanjang hari, malam dan siang, sebagaimana yang Engkau telah meridhoinya. Jadikanlah Al-Quran ya Allah pemberi syafaat bagi kami besok di hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Engkau ya Allah dengan hati yang selamat. Amin. Nah, inilah keutamaan membaca Al-Quran yang kami ambilkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan bahwasanya pembelajaran tajwid ini yang kami gunakan adalah At-Taisir fi ilmi tajwid biriwayati Hafiz an Asim
yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal, di mana Al-Fakir kami telah diberikan sanad oleh beliau untuk mengajarkan kitab ini. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang adab membaca Al-Quran. Adabu tilawatil Qur'anil Karim. Litilawatil Qur'an adabun kathiratun adhkuruha minha al-ula ta'zimu kalamillahi ta'ala fa inna ta'zimahu min ta'zimillahi ta'ala. Al-thaniyah hudurul qalbi wat tadabbur fihi inda tilawatihi wa fahmu ma'anihi. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Al-thalithah qiraatul Qur'an murattalan kama amarullahu ta'ala haitsu qala warattilil Qur'ana tartila. Ar-rabi'ah ayyakunal qari' ala taharatin kamilatin fil badani wathawbi wal makani mutatayyiban mustakan khashian mutawadhi'an. Al-khamisah ayuzayyina qira'atahu wa yuhsina sautahu biha wa illam yakun husnus saut hasanahu mastata'a ila dhalika sabila wa ma'a mura'ati usulil qira'ah as-sahihah. As-sadisah ayyata'addaba inda tilawatihi fala yadhak wala ya'bath wala yanzur ila ma yulhi wa yakunu mustaqbilal kiblati. As-sabi'ah ayastash'ara annahu mukhataban bikulli ayatin min ayatil Qur'anil Karim fastabshiru inda ayatin na'im wa yas'alullah ta'ala dhalik khaifan inda ayatil adab wa yasta'idhu billahi ta'ala minhu idza marra bi ayati tasbih sabbaha wa idza marra bi ayatin du'a da'a wa idza marra bi ayati istighfar istaghfar kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-thamina idza kana bi hadrati may yaqra fala budda min al-isgha wal insat. Qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wat-tasi'ah yustahabbu liqari'il Qur'an walisami'i al-buka fa illam yakun dhalika falyatabaka. Wal ashirah wal akhirah ayyarju biqira'atihi ma indallahi ta'ala min ath-thawab wal ajr
wa ayyabta'ida 'anir riya was sum'ah bal yukhlisu fi qiraatihi lillahi rabbil alamin wa yas'alullahal qabul. Yang artinya adab membaca Al-Quran sebenarnya banyak sekali. Hanya saya akan sebutkan 10 saja. Yang pertama adalah mengagungkan Al-Quran. Karena mengagungkan Al-Quran adalah bagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika membaca Al-Quran itu diresapi artinya, dipikirkan maknanya, dan dipahami. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surah Shad ayat yang ke-29, di mana Allah berfirman yang artinya, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah, agar mereka manusia merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang yang mau berpikir itu menjadi ingat dengannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil. Maksudnya tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah dan Rasulullah tentukan dalam cara membacanya. Yang ini kemudian disimpulkan oleh para ulama dalam ilmu tajwid. Jadi hendaknya membaca Al-Quran itu adalah dengan ilmu tajwid. Ini adalah sebagian dari pengertian tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Sekali lagi, membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Selanjutnya yang keempat, hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu bersih atau suci badannya, pakaiannya, tempatnya, dan memakai minyak wangi atau bersiwak. Kemudian ketika membaca, dia dalam keadaan khusyuk dan tawadhu. Soal bersiwak ini mungkin masih jarang yang melakukannya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan ini akan menjadi kebiasaan, karena memang siwak adalah bagian daripada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dengan menggunakan kayu arak, ini yang paling praktis, atau dengan menggunakan sikat gigi. Ya, itu. Kemudian yang kelima, hendaknya ketika membaca Al-Quran itu bacaannya dihiasi dengan suara yang bagus. Artinya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Nah, kalau memang aslinya orang tadi suaranya tidak bagus, hendaknya dia tetap berusaha untuk membaguskannya sesuai dengan kemampuannya. Sudah tentu harus tetap dipelihara tata cara baca Quran yang benar. Jangan hanya bagus saja, tapi kemudian cara membacanya tidak benar. Artinya, cara membaca Al-Quran yang tidak benar adalah membaca Al-Quran dengan tidak memakai
ilmu tajwid. Insya Allah soal ilmu tajwid akan kita bahas setelah pertemuan ini nanti. Kemudian yang keenam, hendaknya ketika membaca Al-Quran jangan tertawa-tawa. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Dan jangan melihat sesuatu yang melalaikan hati. Dan hendaknya dia menghadap ke kiblat. Yang ketujuh, ini yang juga harus kita hayati betul. Hendaknya merasa bahwasanya setiap ayat yang dia baca itu ditujukan kepada dirinya. Ketika membaca surah Al-Baqarah ayat yang pertama misalnya sampai dengan ayat yang kelima yang membahas soal orang yang bertakwa, maka hendaknya dia merasa bahwasanya itu adalah ditujukan untuk dirinya, sehingga mendorong dirinya untuk bertakwa. Misalnya dia membaca begini, kita baca surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rangkaian ayat ini menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada barang-barang yang gaib, yang mereka mendirikan sholat, yang mereka menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyatakan yaitu kitab-kitab yang turun pada para nabi sebelumnya. Minimalnya adalah kitab Zabur, Taurat, dan Injil, dan masih ada suhuf-suhuf yang lain. Dan mereka itu yakin dengan hari kiamat. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, dan mereka itu adalah orang yang berbahagia. Nah, ketika membaca rangkaian ayat ini, hendaknya merasa ayat ini ditujukan kepada kita yang membaca ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu dia akan bergembira ketika membaca ayat-ayat yang berisi tentang kenikmatan. Kemudian dia berdoa agar dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan dia akan merasa takut apabila membaca ayat-ayat yang berisi tentang siksaan Allah. Dia berlindung kepada Allah agar jangan sampai siksaan itu menimpa dirinya. Nah,
apabila dia melewati ayat-ayat tentang tasbih, maka dia akan membaca tasbih. Inilah yang apabila di dalam Al-Quran kita membaca kalimat misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kita boleh membacanya dengan subhanallah, misalnya semacam itu ya. Kemudian apabila dia melewati ayat tentang doa, dia kemudian berdoa, misalnya membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dia berdoa dengan apa yang dia baca itu. Atau dia membaca wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau minimalnya dibaca amin. Nah, begitu. Apabila dia melewati ayat tentang permohonan ampun, istighfar, maka dia kemudian membaca istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nastaghfiruka ya Allah. Misalnya semacam itu. Semua ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8, apabila dia tidak membaca, sementara itu dia ada di dekat orang yang membaca Al-Quran, hendaknya dia diam dan memperhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, di mana Allah berfirman yang artinya apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, dan diam agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ke-9, disunahkan atau disenangi bagi orang yang membaca Al-Quran atau yang mendengarnya itu menangis. Dan kalau memang tidak memungkinkan itu, maka hendaknya dia bersikap seperti orang menangis. Kemudian yang ke-10, hendaknya dia berharap dengan membaca Al-Quran itu semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari riya, pamer, menjauhkan diri dari sum'ah, ingin didengar oleh yang lain. Dia ikhlas dalam membacanya itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap mudah-mudahan bacaannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para mahasiswa dan mahasiswi Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, sebagai penghujung pertemuan kita, kami akan sampaikan tentang tingkatan-tingkatan orang membaca Al-Quran atau martabat orang membaca Al-Quran. Lil qiraah thalathu maratib bihasabis sur'ah fil qiraah. Al-ula at-tahqiq wa huwa abta'u hadhil maratib wa huwa fil lughah at-tadqiq wa fil istilah huwa qiraatul Qur'an bitau'idatin wa mi'nanin wa bat'in
ma'a mura'ati ahkamid tilawah wa wal ma'khudz bihi fi maqamit ta'allum. Atsaniyah at-tadwir wa huwa fil lughah ja'lu syai' ala kulli syai'in da'iratan wa fil istilah huwa qiraatul Qur'an bi sifatin mutawassitatin bainat tahqiq wal hadar ma'a mura'ati ahkamid tilawah. Ats-tsalitsah al-hadar wa huwa fil lughah as-sur'ah wa fil istilah huwa idrajul qiraah wa sur'atiha ma'a mura'ati ahkamid tilawah. Dalam membaca Al-Quran dilihat dari segi cepat dan pelannya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tahqiq, yaitu membaca Al-Quran. Ya, tahqiq itu arti bahasanya adalah lambat. Maksud kami, tahqiq itu arti bahasanya adalah tadqiq, yaitu memantapkan atau meneliti. Tingkatan ini adalah tingkatan membaca Al-Quran yang paling lambat. Jadi membaca Al-Quran dengan pelan dan lambat. Dia baca dengan tenang, kemudian dia baca dengan lamban, sehingga semua hukum-hukum tilawah itu dapat dipelihara dengan baik. Bacaan ini adalah bagi yang baru belajar atau pemula di dalam membaca Al-Quran. Misalnya qiraah tahqiq ini adalah begini, kurang lebihnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ini adalah bacaan tahqiq. Kemudian tadwir. Secara bahasa, tadwir adalah menjadikan sesuatu dalam bentuk tahapan atau lingkaran. Nah, bacaan ini adalah tengah-tengah
antara tahqiq dan nanti hadar. Jadi tidak pelan seperti tadi contoh yang pertama, tapi juga tidak begitu cepat. Nah, kita contohkan yang tadwir. Masih dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ini adalah bacaan tadwir. Kemudian hadar. Hadar itu arti aslinya adalah cepat. Artinya membaca Al-Quran dengan cepat, tetapi harus tetap menjaga hukum-hukum tilawah atau hukum-hukum ilmu tajwid. Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nah, inilah 3 tingkatan membaca Al-Quran dilihat dari segi cepat atau lambatnya. Jadi para ulama membagi tahapan membaca Al-Quran, martabat membaca Al-Quran itu ada 3, yaitu tahqiq, kemudian tadwir, kemudian yang terakhir adalah hadar. Apa ya? Kita ulang lagi. Yang pertama adalah tahqiq, ini membaca dengan lambat. Kemudian tadwir, antara lambat dan cepat. Kemudian yang terakhir adalah hadar, yaitu membaca dengan cepat tetapi tetap menjaga hukum-hukum tilawah atau ilmu tajwid. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa cinta membaca Al-Quran, kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, sehingga benar-benar kita hidup ini dibimbing oleh Al-Quran. Dengan ini insya Allah kita akan dapat menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Memang Al-Quran diturunkan adalah untuk mengatasi problem itu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran tersebut. Minimalnya dengan kita membaca dengan benar dan kemudian kita dapat mengamalkannya. Nah, inilah tentang adab membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk menjadi orang yang senang membaca Al-Quran dalam situasi dan kondisi apapun, terutama sekali dalam kondisi yang semacam ini, di mana dunia penuh fitnah. Kita tidak perlu saling salah menyalahkan, apalagi menyalahkan keadaan, tapi mari kita coba atasi dengan kita membaca Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairal jazaa atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.